Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan, yaitu tentang berkurban dengan menggunakan harta yang haram. Apakah ini dibenarkan? Paling tidak ada dua pembahasan. Yang pertama dari sisi si sahibul kurban, sang mudhahinya, orang yang berkurban. Yang kedua sisi kita yang menerimanya, yang memakannya. Untuk yang pertama, umumnya para ulama mengatakan sahnya aktivitas kurban, bukan hanya kurban tapi juga misalnya haji, menggunakan sarana atau ongkos dari yang haram-haram, namun orang itu berdosa. Hal ini dianut oleh umumnya para ulama kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Alasan mereka adalah karena selama rukun dari aktivitas ibadah tersebut sudah terpenuhi, maka sahlah ibadah tersebut. Saya ambil contoh, misalnya ada seseorang, dia sholat menggunakan kain sarung atau pakaian yang menutup aurat, tetapi pakaian itu berasal dari harta riba. Maka sholatnya sah, walaupun menggunakan harta riba sendiri sesuatu yang diharamkan. Karena rukun, kemudian syarat sahnya sholat, hal yang berdiri sendiri. Sebagaimana ketika orang berkurban, ketika dia sudah memotong di hari-hari kurban, niatnya pun untuk taqarrub ilallah, lalu kemudian hewannya pun juga hewan yang memenuhi syarat untuk kurban, maka semata-mata sah, ibadahnya ini sah. Tapi dia berdosa karena menyampurkan antara hak dan batil, di mana Allah berfirman, la talbisul haqqa bil batil, janganlah kalian campurkan antara hak dan batil. Ibadahnya hak, kurban adalah hak, tetapi pembiayaannya dari yang batil. Ini alasan kelompok yang pertama, yaitu mayoritas. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat tidak diterima dan juga tidak sah. Beliau berdalilkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Dan inilah yang juga dipilih oleh sebagian ulama zaman kita, seperti Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah, ketika beliau membahas tentang apakah dibenarkan pergi haji menggunakan harta yang haram. Dengan dalil yang sama dia mengatakan tidak sah dan juga tidak diterima hajinya. Dan kata beliau, inilah pendapat yang lebih sahih di antara dua pendapat. Ini dari sisi si pengkurbannya, bahwasanya aktivitasnya itu sah namun dia berdosa menurut jumhur. Sebagian mengatakan tidak sah dan tidak diterima. Adapun dari sisi kita, penerimanya atau orang yang makan, maka umumnya para ulama tidak mempermasalahkan. Seperti misalnya ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau ditanya oleh seseorang yang ketika orang itu diundang untuk makan bareng di rumahnya, dalam keadaan dia tahu yang mengundang ini merupakan orang yang pekerjaannya dari yang haram-haram, dari yang kotor. Ketika beliau ditanya, apakah saya boleh untuk memenuhi undangannya? Ibnu Umar menjawab, na'am, ya silahkan. Kisah ini sahih dalam kitabnya Imam Baihaqi Sunanul Kubra. Lalu kemudian dalam dialog yang lain seperti Salman Al-Farisi, kemudian juga Abdullah bin Mas'ud, mereka berdua memiliki kasus yang sama, yaitu tentang tetangga yang penghasilannya haram-haram dan diundang untuk makan-makan. Ya, kata mereka, untukmu dapat enaknya, dosanya bagi mereka. Artinya, menurut mereka berdua dan sebagian para ulama, bahwa dari sisi yang menerima itu nggak ada masalah. Yang masalah adalah bagi mereka yang menghasilkan uang haram, yang bekerja dari uang haram itu.
maka keharamannya buat mereka tidak bagi orang lain. Namun jamaah sekalian, ini semua konteksnya dalam rangka kehati-hatian kalau kita dalam keadaan tidak tahu. Tapi dalam keadaan tahu, maka kita ambil jalan yang lebih hati-hati seperti sikapnya Abu Bakar As-Siddiq ketika dia tahu susu yang dia minum berasal dari yang haram, maka dia keluarkan. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari. Inilah dua sikap para ulama dari sisi penerima, ya sebagian memberikan kelonggaran, seperti sebagian sahabat tadi, Ibnu Umar, Salman, kemudian Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhum. Sebagian ada yang berhati-hati seperti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalau kita tahu bahwa itu berasal dari yang haram-haram, sikap kita adalah menasehatinya, mengingkarinya, lalu menasehatinya agar dia berkurban menggunakan harta yang halal. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.